Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah Hukum dan HAM jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 yang berbahagia. Pada video ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tindakan afirmasi bagi kelompok-kelompok rentan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tindakan afirmasi atau perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, kemudian melanjutkan penjelasan tentang pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, di mana di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa anak-anak adalah salah satu kelompok yang berhak mendapatkan perlakuan khusus. Kenapa? Karena anak-anak memiliki kondisi khusus yang kondisi khusus maksudnya berupa hambatan yang dapat menjadikan mereka terhambat untuk mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagaimana orang dewasa. Nah, apa hambatan itu dan atau kekhususan itu? Kita tahu karena kita semua pernah jadi anak-anak. Anak-anak adalah makhluk hidup manusia yang belum dewasa. Oleh karena itu memiliki banyak keterbatasan, baik yang berhubungan dengan fisik, pikiran atau mental, kemudian rohani maupun ekonomi. Nah, kita anak-anak, saya jelaskan dulu, yang dimaksud anak-anak adalah manusia yang belum berusia genap 18 tahun. Nah, jadi dan ini mulai dari dalam kandungan. Nah, maka kita bisa tahu anak yang ada di dalam kandungan ketika mengalami perlakuan oleh orang lain yang akan melanggar haknya, tentu mereka tidak bisa melakukan pembelaan atau bahkan perlawanan. Misalnya janin sudah tumbuh tetapi orang tuanya tidak menghendaki, lalu mereka melakukan aborsi. Janin ini bisa apa? Nah, kan tidak bisa melawan. Kemudian anak kecil, bayi, banyak kita temukan bayi baru lahir dibuang di selokan, di tempat sampah, ditinggal di kardus di depan rumah orang. Siapa yang melakukan? Biasanya orang tuanya, ibunya terutama, atau ibunya karena dia merasa tidak mampu membesarkan, mungkin anak itu hasil hubungan gelap, atau dia merasa sangat miskin sehingga merasa tidak mampu membesarkan. Kemudian besar lagi sedikit anak balita. Nah, anak balita ini juga kita tahu memiliki fisik yang lemah, lebih kuat dari bayi tetapi belum sekuat orang dewasa, sehingga misalnya orang tuanya marah, capek, anaknya dianggap rewel, lalu mereka dipukul, disiksa. Nah, anak kecil ini karena fisiknya masih lemah, tenaganya belum kuat, maka tidak bisa melawan. Nah, dan tidak hanya dengan orang tuanya, kalau terjadi pelanggaran hak oleh mereka yang orang lain, maksudnya misalnya penculik, kemudian penjahat begitu, mereka juga relatif tidak punya tenaga untuk melawan. Nah, oleh karena itu anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan, dan karena kerentanannya itu kemudian berhak mendapatkan perlakuan khusus. Itu tadi baru fisik. Secara mental kita juga tahu kalau anak kecil belum seberani orang tua.
kemudian secara intelektual belum bisa berpikir seperti orang dewasa. Nah, oleh karena itu mudah dipengaruhi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan anak mendapatkan hak untuk diperlakukan khusus dan perlindungan khusus dibandingkan orang dewasa. Apa saja bentuknya? Bentuknya antara lain secara hukum adalah negara memberlakukan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, negara kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sejak tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian tahun 2014 diperbarui karena ada beberapa perubahan. Tahun 2016 diperbarui lagi. Waktu itu ada Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang untuk mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Nah, undang-undang yang terbaru itu, perubahan terbaru, kemudian tahun 2020 oleh Pak Jokowi dan DPR disepakati, disetujui untuk oleh Pak Jokowi saja. Ini ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Nah, apa isinya? Isinya adalah tata cara penghukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang isinya salah satunya adalah tentang bagaimana cara mengebiri. Nah, jadi kalau dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Perlindungan Anak yang paling dulu tahun 2002, pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu ancaman hukumannya hanya penjara. Tetapi karena banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah berinisiatif menambah berat hukuman. Dimaksudkan agar masyarakat yang berniat melakukan kekerasan itu takut dan membatalkan niatnya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Karena satu, dikebiri ancaman hukumannya, kedua, dipublikasikan identitasnya di muka umum, ketiga, tangannya dipasangi chip sehingga bisa dilacak kemana dia melangkah. Kalau sekiranya membahayakan itu terpantau. Nah, itu adalah salah satu cara atau perlakuan khusus yang diberikan negara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Nah, jadi beda dengan orang dewasa. Orang dewasa mengalami kekerasan seksual sejauh ini berdasarkan KUH pidana atau Undang-Undang PKDRT itu hanya ancamannya penjara. Kita masih menunggu undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang lebih komprehensif melindungi korban, tetapi belum disahkan. Nah, kaitannya dengan anak tadi, itu hanya salah satu contoh bagaimana negara memberi perlakuan khusus kepada anak sehingga diharapkan anak ini menjadi lebih terlindungi. Hal lain misalnya adalah laki-laki yang bersetubuh dengan anak, yaitu orang yang belum 18 tahun, itu bisa dikenai pidana. Walaupun mereka mengatakan kami melakukannya suka sama suka. Tetapi kalau orang tuanya tidak terima, si laki-laki ini bisa dipenjara karena menyetubuhi anak di bawah umur. Nah, beda dengan ketika persetubuhan itu terjadi pada orang dewasa. Kalau mengatakan suka sama suka, maka dan mereka belum menikah, sama-sama single maksudnya, maka tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka. Sedangkan bagi anak itu diperlakukan hukuman. Kenapa? Karena anak diasumsikan atau dipandang belum bisa memberikan keputusan yang sesuai, yang masuk akal, atau yang belum bisa membuat keputusan bebas, sehingga belum bisa membedakan mana yang bahaya dan yang tidak bagi dirinya.
Nah, ketika dia memberikan persetujuan mau diajak bersetubuh oleh pacarnya misalnya, maka itu dipandang sebagai kejahatan bagi si laki-laki, tapi bukan bagi si perempuan. Nah, ini adalah salah satu cara melindungi anak. Cara yang lain lagi, anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, misalnya mereka jadi pelaku atau korban kejahatan, maka diberikan prosedur khusus, prosedur dan aturan khusus dalam proses peradilan. Jadi cara pengadilannya beda dengan pengadilan orang dewasa. Misalnya kalau ada anak mencuri, itu cara peradilannya hakimnya hanya 1, sedangkan orang dewasa 3. Hakim tidak boleh pakai toga, tidak boleh pakai baju hitam agar anak tidak takut, tapi pakai baju batik, baju biasa. Nah, itu untuk menciptakan suasana pengadilan yang kondusif bagi anak. Kemudian hukumannya juga separuh dari orang dewasa. Dan tidak ada hukuman mati untuk anak-anak, sekalipun dia membunuh secara berencana. Misalnya marah sekali pada ada anak yang disakiti oleh orang tuanya, lalu dendam, lalu dia membunuh orang tuanya, itu tidak dihukum mati. Beda dengan orang dewasa. Kenapa begitu? Karena anak tadi dipandang secara intelektual, secara mental, secara fisik itu belum bisa sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian anak yang melakukan kejahatan itu juga dipandang sebagai korban. Kenapa begitu? Karena pada umumnya anak bisa melakukan kejahatan itu karena dia korban dari ketidakpedulian lingkungannya. Mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tuanya, dari keluarganya, lalu melakukan pemberontakan, kenakalan, sehingga kemudian melakukan kenakalan yang membahayakan orang lain, misalnya menganiaya, mencuri dan sebagainya, sehingga mereka yang kemudian melakukan itu dipandang sebagai korban, tidak sepenuhnya pelaku sebagaimana orang dewasa. Kemudian hukuman bagi tindak pidana yang dilakukan anak itu juga diutamakan menggunakan penyelesaian restoratif justice. Restoratif justice itu adalah penyelesaian yang sifatnya kekeluargaan, kemudian melibatkan para pihak yang terkait. Misalnya ada anak mencuri helm, dia itu murid dari sekolah tertentu. Nah, maka penyelesaiannya itu melibatkan kepala sekolahnya, orang tuanya, korban, orang tua korban, dan sebagainya. Kemudian arahnya adalah mengganti rugi dan melakukan pembinaan. Jadi tidak serta-merta di penjara. Nah, ini arah baru, tren baru bagi perlakuan khusus terhadap anak, karena anak adalah orang yang dipandang belum memiliki pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Nah, kemudian kita juga memiliki perlakuan perlindungan khusus untuk anak yang misalnya dalam mengakses ruang publik, anak yang masih menyusui misalnya, nah itu diberikan ruang laktasi. Untuk apa? Untuk memberikan hak mereka. Nah, ini kaitan tidak hanya anak tapi juga ibunya. Nah, kadang-kadang kalau tidak ada ruang laktasi, ibunya malu menyusui, kemudian anaknya tidak disusui karena di ruang publik. Nah, maka sekarang disediakan ruang publik. Kemudian sekarang juga menjadi tren membuat ruang publik yang ramah anak. Apa itu ramah anak? Misalnya memisahkan tempat merokok itu dibedakan sehingga anak tidak terpapar asap rokok.
kemudian diberi tempat bermain. Ini sudah banyak kantor-kantor sekarang yang menyediakan, kantor mall dan pasar yang membuat arena bermain khusus untuk anak yang ikut orang tuanya pergi mengurus sesuatu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana anak diperlakukan oleh hukum secara khusus, yaitu yang kita sebut dengan tindakan afirmasi, untuk menyetarakan haknya, pemenuhan haknya, sehingga lebih mudah. Karena kalau anak itu dipaksa menggunakan standar orang tua, maka anak akan mengalami banyak ketidakadilan. Misalnya dia sudah jadi korban ketidakpedulian orang tuanya, dia melakukan perbuatan pidana, dia dihukum, padahal situasinya di latar belakang dia melakukan itu adalah karena dia menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan dia. Demikian penjelasan tentang anak sebagai kelompok yang rentan terlanggar haknya dan berhak mendapatkan perlakuan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.